Halo Sobat Pixie, perkenalkan nama saya Palbadillah dari kelas AK20A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit siklus biaya dengan pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Nah, deskripsi utang usaha yaitu utang usaha termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek, yaitu 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan, dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan utang lancar yang lain. Utang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik atau factory supplies. Utang usaha dapat digolongkan menjadi 2 golongan: utang yang tidak disertai dengan surat berharga, bukti tertulis, kesanggupan untuk membayar kewajiban disebut utang usaha atau account payable. Dan yang kedua, utang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban yang disebut dengan utang wesel atau notes payable. Yang kedua, utang jaminan masuk dari pelanggan. Dan yang ketiga, utang yang timbul dari berlalunya waktu atau accrued payable. Yang keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan yang ditunjukkan sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain, seperti utang pajak penambahan nilai PPN, utang pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 25, utang dana pensiun, dan utang asuransi karyawan. Dan yang kelima, accrual yang timbul dari kegiatan usaha meskipun jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus. Kreditur tidak mengetahui, seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi. Utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka. Utang yang jumlahnya dihitung dari besarannya deflasi harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka. Utang yang jumlahnya dihitung dari besarannya deflasi sumber alam. Yang keenam, utang lain yang diperkirakan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, kredit modal kerja misalnya, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan utang penghasilan, utang dividen. Perbedaan karakteristik utang lancar atau aktiva lancar. Dalam penyajian aktiva lancar, klien kecenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah sayatnya. Kecenderungan ini seringkali didorong oleh motif untuk memberikan gambaran modal kerja yang lebih baik, sehingga kelihatannya perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Gambaran modal kerja yang baik ini juga dapat ditempuh dengan menurunkan nilai hutang lancar, yaitu umumnya dengan cara tidak mencatat hutang lancar sehingga terdapat hutang yang tidak tercatat tanggal neraca. Dalam penyajian aktiva, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian hutang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan substantif terdapat aktiva lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar. Nilai bersih yang terdapat direalisasikan yang dicantumkan ke dalam neraca. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang lancar di neraca.
Sebelum membahas penyajian substantif terhadap utang usaha, perlu diketahui terlebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia adalah penyajian utang lancar di neraca berikut ini, yaitu setiap jenis utang usaha lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Selanjutnya, utang kepada perusahaan afiliasi pemegang saham dan karyawan perusahaan yang dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Selanjutnya, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Berikutnya, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Berikutnya, membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Perencanaan pengujian substantif terhadap hutang. Program pengujian substantif terhadap hutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit seperti yang telah diuraikan di atas. Tahap-tahap prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai ke pemeriksaan yang bersifat rinci. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut ini. Yang pertama, prosedur awal. Sebelum membuktikan apakah saldo utang usaha yang dicantumkan di dalam neraca sesuai dengan utang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi utang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha. Yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha. Yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Yang kelima, usut posting debitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.